Oke ya, hari ini kami pertama ingin menyampaikan surat secara resmi ini kepada organisasi advokat ya, yang selama ini ya sebenarnya ini sudah lama sekali orang yang mengirim pesan kepada kami, nge-DM dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin sore itu saya sempat live dan saya tanya kepada lebih dari banyak lah ya. Saya katakan karena mereka bertanya begini, Bang, itu biasanya kalau ada seorang advokat yang sikap dan perilakunya ya tidak menunjukkan bahwa dia ini sebagai seorang advokat, apa sih tindakan dari organisasi? Nah, sebenarnya masyarakat ini meminta organisasi advokat ini ngambil tindakan. Nah, tetapi kan organisasi ini dia tidak bisa mengambil tindakan kalau belum ada laporan. Nah, jadi gini, saya sebagai seorang advokat ya, jujur aja, kadang saya merasa malu ya. Sekarang ini profesi advokat ini memang profesi yang terhormat ya, profesi yang mulia. Tetapi saya melihat di media sosial luar biasa lah. Ada yang sudah diganti pakai pakaian pakaian cewek itu apa namanya? Pakai daster. Ada advokat diganti pakaian daster. Ya, jadi diganti tubuhnya dengan perempuan. Nah, jadi sekarang ini advokat sudah banyak mulai dibully. Jadi kami datang ke Pradi untuk meminta Dewan Kehormatan agar memanggil advokat yang tidak bisa menjaga sikap, perilaku, ucapan dan tindakannya yang ya tidak bisa menjaga kehormatan profesi. Nah, jadi kami minta kepada organisasi advokat tolong dipanggil dan diadili. Ya kalau memang terbukti ya silakan mengambil tindakan gitu. Siapa bang yang ingin dilaporkan ya, bang? Yang pertama ini ya jujur aja ini Farhad Abbas. Ya Farhad Abbas karena memang dari pertama ketika saya juga mendukung Mopi ya, dia WA saya tuh. Nah, dia WA saya. Nah, ketika dia WA saya pikir udahlah biasa aja ya. Nah, kemudian yang sangat mengejutkan ternyata dia mengatakan tidak ingin berteman lagi dengan saya. Saya sih sebenarnya jujur aja, nggak berteman juga nggak jadi masalah. Cuman maksud saya kita tetap menjaga etika kita gitu loh. Saya pun nggak WA-WAan sama dia nggak jadi masalah juga. Tetapi sekali lagi, saya menginginkan bahwa ketika kita berseberangan, ya kan kalau kita berseberangan pasti kenal. Saya sama Erdilau juga kenal, ya kan, sama Farhad kenal, sama Krishna kenal. Tetapi ketika kita berhadapan, berlawanan, ya tetap kita menjunjung tinggi kode etik kita. Jangan sampai maunya seperti sekarang saya di blok nih saya. Saya berapa kali di blok dulu waktu saya. Nah ini UMKM kebetulan. Saya nerima kuasa di UMKM itu bulan Agustus. Saya langsung WA Farhad juga untuk duduk bareng bisa menyelesaikan. Dalam perjalanan di blok juga saya. Tidak mau berteman lagi. Nah sekarang dalam perjalanan dibuka lagi, sekarang diblok lagi. Nah maksud saya begini, kita advokat haruslah menjunjung tinggi kehormatan profesi. Jangan sampai ibaratnya dalam perjalanan ada nggak sepaham di blok, tidak mau berteman. Apalagi dia pasang status nih. Ini kan salah satu pasang status nih kan statusnya nggak bagus gitu kan. Ini kebetulan saya kan pakai begini nih. Lihat nih, coba statusnya Farhad tuh. Itu menjadi salah satu pelanggaran kode etik juga bang. Iya, saya tidak melihat dari sudut pandang pidana ya, tapi etik. Nah, etika ini coba. Itu di story WA ya bang? Ya? Story WA. Iya di story WA. Nah jadi kan maksud saya begini, jangan kayak begitulah gitu kan. Saya juga pakai begini kan, saya menyesuaikan juga dengan body saya kan. Kalau body saya kayak cewek, ya saya nggak mungkin pakai ini kan. Nah, jadi artinya gini loh, jangan sampai ada lagi statusnya Kak Sil kan, itu tim sama saya, dibilang Tarsan segala macam. Maksud saya begini, janganlah ketika kita diberikan kuasa untuk menangani suatu perkara, carilah argumen hukum yang kira-kira bermanfaat untuk kliennya. Jangan sampai mengomentari tentang fashionnya, tingkah laku dan sebagainya lah. Ya, ibaratnya apakah orang ini kehabisan mencari argumen hukum atau bagaimana, tapi yang jelas jangan sampai kita membuat status ya yang kira-kira bisa menimbulkan perpecahan pro dan kontra dan sebagainya seperti itu. Saya berharap gini ya, saya berharap advokat yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, tidak mampu menjaga kehormatan advokat, pecat aja udah. Ya karena gini, ini masyarakat sudah mulai banyak mengeluh. Bayangkan advokat ini sudah banyak sekali dihina ini. Diganti ini, ganti itu, macam-macam aja. Nah, saya berharap organisasi advokat tegas ya. Advokat yang tidak bisa menjaga kehormatan profesi, tidak menjaga harkat dan martabatnya, udah pecat aja.
masih banyak orang menjadi advokat, kira-kira begitu. Dengan Bang, Bang, berarti ini bisa dibilang kalau advokat ini Bang Parhat ini udah melanggar kode etik dan bahkan terlalu banyak menyerang pribadi gitu Bang. Iya, saya berulang kali mengatakan ya, saat orang bertanya sama saya, Bang itu bagaimana Bang statusnya Bang Parhat seperti ini, Bang bagaimana statusnya ini, itu kan statusnya coba kalian bacalah. Ada apa nyonya apa namanya itu nyonya yayasan macam-macam panjang lebar tuh kan. Maksud saya carilah argumen-argumen hukum yang bermartabat, yang kelihatan ada kewibawaan seorang advokat. Agar apa? Saya juga bangga kalau seandainya mantan teman saya ini mengeluarkan argumen-argumen hukum yang kuat. Nah, saya juga mau melawannya juga enak. Nah, ketimbang dia mau bikin status seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sama Denny Sumargo. Ya coba bayangkan, ada advokat yang bilang hajar pukul. Nah dia bilang hajar itu artinya begini, sebenarnya begini. Dia kan sudah ngomong, kalau Denny Sumargo datang ke rumah saya, dia bilang sama saya, hai, maka saya akan hajar. Nah sebenarnya dia sudah mengartikan sendiri arti hajar itu sebenarnya apa. Ya kan dia mengatakan kalau salah ini saya hajar, berarti kan sudah secara tidak langsung dia mengatakan arti hajar itu sebenarnya apa. Artinya tindakan yang ibaratnya bisa menimbulkan penderitaan pada orang lain kan. Jadi maksud saya janganlah sekarang si A, si B, saya nggak tahu lagi udah berapa banyak laporan. Nah laporan inilah yang dianggap masyarakat bahwa sebenarnya nggak layak lah seorang advokat melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Jaga harkat dan martabat advokat. Kalimat-kalimat yang keluar itu kalimat yang baik, yang bermartabat, yang menjunjung tinggi kehormatan profesi. Bang ini masih berkaitan dengan Novi dan Agus juga Bang? Gimana? Secara nggak langsung masih berkaitan dengan Novi dan Agus Bang? Yang mana ini? Iya. Nah saya ini ya, ini jangan sampai salah nih. Karena selama ini Novi tidak pernah memberikan kewenangan kami untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Nah ini makanya kami di sini pakai barisan advokat bersatu. Jadi sebagai sesama rekan sejawat ya, yang menurut kami ini bisa dapat menjatuhkan kehormatan profesi. Jadi kami datang ke sini atas nama barisan advokat bersatu. Nah, jadi sesama rekan sejawat, tidak ada hubungan dengan Novi ini. Ya, karena sampai sekarang Novi belum belum juga memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Ya, kemarin sih sempat dia bahas masalah RT Law ya, tapi sampai sekarang kan dia juga belum memutuskan kapan dan benar atau tidak mau dilaporkan. Tapi ini murni dari barisan advokat bersatu. Ya. berarti ini meminta ke Pradi untuk mencabut. Iya, ya kami minta. Ya tergantung kalau nanti penilaian Dewan Kehormatan ketika dia mengadili ya, ternyata dia cukup beralasan untuk dicabut aja. Karena sudah banyak kok advokat yang dicabut. Sudah banyak advokat itu yang tidak mampu menjaga harkat dan martabat profesi, dipecat kok banyak. Nah kalau seandainya perilaku dari teman kita ini ternyata memang menurut Dewan Kehormatan sudah pantas dicabut aja nggak apa-apa. Karena apa ini sudah meresahkan, ya banyak sekali luar biasa. Cobalah, ya apa perlu kita polling nih, ya masyarakat coba tanya, setuju nggak umpamanya ada advokat yang kira-kira tidak bisa menjaga kehormatan advokat dipecat? Saya yakin pasti banyak yang setuju. Ya. Bang, status Bang Parhat sendiri seperti apa di Pradi Bang? Mungkin Gimana? Status Bang Parhat masih aktif atau seperti apa? Nah kemarin juga saya sebelum masukkan surat, saya sempat kontak-kontak juga dengan kesekjenan. Saya tanya apakah Parhat masih sebagai anggota Pradi Oto Hasibuan. Ya begitu dicek, dia mengatakan masih statusnya sebagai anggota Pradi Oto Hasibuan. Nah ini saya yang menyangkut ini nih. Parhat sempat satu grup sama saya, satu tim pada saat kita nangani perkara Saka Tatal. Parhat namanya bagus kan ya, naik dia, namanya wangi nih. Nah saya mencontohkan begini, jangan sampai advokat itu menjadi namanya baik hanya karena kliennya di pihak yang benar. Nah, contohnya seperti kemarin, 7 terpidana, semua pengacara 7 terpidana namanya wangi. Kenapa? Karena mendampingi orang yang dianggap di pihak yang benar. Nah seharusnya idealnya, coba kita contoh nih, Oto Hasibuan. Oto Hasibuan itu pengacara Jessica Mirna, perkara Mirna. Hampir seluruh Indonesia dulu menganggap bahwa dialah pembunuhnya. Tetapi Oto Hasibuan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar. Dan akhirnya masyarakat mendukung dia. Nah seharusnya idealnya seorang advokat itu dianggap baik atau tidak baik tergantung cara dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat. Jangan ketika membela kliennya baik, namanya baik. Begitu ngebela orang yang mungkin ya, kita anggap nih Agus nih, saya tidak mengatakan Agus salah atau tidak, tetapi ketika dia membela Agus, nah banyak masyarakat
mengomentari kembali ke setelan awal katanya. Ya kan akhirnya begini. Jadi seorang advokat itu harusnya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya menjadi seorang advokat terhadap kliennya, harusnya dia mendapatkan simpatinya bukan hanya karena kliennya, tetapi karena dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang advokat dengan baik dan benar, penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah ini kan enggak, udah ibaratnya kliennya dihujat, pengacaranya dihujat, ya jadi udah kita lihat nih, jadi tontonan orang ya ketika advokat itu, saya berusaha, boleh dicek nih jejak digital saya 13 tahun nangani perkara yang viral seperti ini. Saya dulu sama Sunan Kalijaga nangani perkara seperti ini sudah biasa. Tetapi ketika saya mengeluarkan pendapat hukum saya pastikan ketika ada orang yang mendengar pendapat hukum saya, orang yang mendengar itu setelah selesai dia mendengarkan pendapat hukum saya pastikan orang itu mendapatkan pengetahuan hukum yang baik, mendapatkan pendidikan hukum yang bagus. Nah, jangan sampai seorang advokat ketika dia mengeluarkan pendapat hukumnya timbul pro dan kontra, timbul perpecahan, timbul keonaran. Nah, ini yang kami hindari sebagai sesama advokat, jangan sampai seperti itu. Ini tugasnya organisasi advokat, dewan pengawas, dewan kehormatan, panggil nih advokat-advokat yang kira-kira bisa merusak kehormatan profesi, ya panggil, adili, ya, kira-kira pantas untuk dipecat, pecat, jangan ragu-ragu. Ya. Oke, selamat dulu Bang. Soal fungsi dari kuasa hukum sendiri kan pendampingan secara hukum, maksudnya sebelum melakukan pelaporan atau tindakan hukum biasanya pengacara juga melakukan usaha untuk mendamaikan, nanti seperti itu. Apakah ini sudah dilakukan oleh yang bersangkutan gitu Bang? Enggak, kalau ini nggak ada perdamaian. Ya maksudnya ada usaha-usaha itu sebelum akhirnya melakukan laporan seperti itu. Ada abang melihat seperti itu nggak upaya mendamaikan? Oh, berita terakhir aja. Kemarin kan Pak Han sudah bilang tidak ada kata damai, tidak ada kompromi dan sebagainya kan. Waktu saya ya dikabari ada pertemuan kemarin. Saya dikabari ada pertemuan kemarin ya mediasi nih yang di Gedung Juang. Saya sudah sampaikan kepada tim. Saya yakin kok Pak Han nggak mungkin datang. Saya pada saat mau masuk juga teman-teman media kan ada wawancara saya. Kira-kira datang nggak Pak Harhab? Saya bilang, saya memiliki keyakinan dia nggak mungkin datang. Kok abang yakin bang? Kok Pak Harhab nggak mau datang? Kita bisa lihatlah dalam perkara ini. Perkara ini ya di pihak A atau di pihak Nopi, ya kita lihat yang pengen panjang itu siapa sih? Kalau seandainya perkara Agus sama Nopi ini mau diselesaikan dengan baik dan cepat, gampang. Besok kita undang kalau memang benar-benar mau selesai dengan baik, pasti selesai. Tapi kan kita melihat nih, ada laporan ini, ada laporan ini, ada itu, macam-macam aja laporan. Dari laporan ini lahir laporan ini, dari laporan ini lahir laporan ini. Nah, kita sudah bisa tebak dong yang pengen panjang episode ini siapa. Ya jangan mentang-mentang wah saya sudah pengacara terkenal, saya nggak perlu lagi ini. Kata siapa? Ya, kata siapa pengacara terkenal tidak perlu mempertahankan eksistensinya di dunia entertain. Nah, jadi kita tosa munafik lah, ya kan? Saya juga pengen panjang, tapi panjang yang benar gitu loh. Ya, siapa yang nggak pengen eksis? Semua pengen eksis. Tapi eksis kita yang bermanfaat, tontonan menjadi tuntunan, bukan tontonan bikin kegaduhan. Ya, saya masukin dulu ya. Oke, Bang.